5, 4, 3, 2, 1, action! 5, 4, 3, 2, 1, and close the door. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi dengan Dahat Channel, konten yang berisikan tentang tutorial. Ketemu lagi geng dengan saya, gitu kan, Dahat Channel. Baru kemarin upload, sekarang udah mau coba upload lagi. Saya lagi pengen nyoba rutin untuk untuk upload video, untuk sekedar berbagi informasi, berbagi cerita mengenai seputar YouTube, gitu kan. Kalau membicarakan tentang YouTube, sebenarnya sangat luas juga sih, sebenarnya luas dan sangat detail, gitu kan. Oke geng, apa kalian udah ngecek YouTube Studio kalian di aplikasi? Itu ternyata setelah beberapa hari yang lalu, ada kala mungkin 2 minggu apa sampai 3 minggu, gitu kan, YouTube Studio saya itu nggak bisa dibuka untuk bagian monetisasinya, gitu kan. Ternyata setelah udah kebuka, itu udah banyak banget pembaruannya. Di situ juga kalian juga bisa, ketika udah mencapai syarat monetisasi, kalian bisa daftar ataupun login di aplikasi YouTube Studio langsung, gitu. Jadi kalian juga nggak perlu repot-repot untuk mungkin. Oke, membicara tentang monetisasi, ya sebenarnya nggak banyak yang saya tahu tentang monetisasi. Yang jelas sekarang ini saya juga lagi untuk beranjak ke 4.000 jam tayang, gitu kan. Alhamdulillah sekarang sudah 3.350-an, berarti udah tinggal 700 jam lagi. Mungkin kalau misalnya saya pakai untuk di jor-joran, untuk di live streaming, mungkin bisa kekejar, gitu kan, untuk waktu untuk 700 jamnya, gitu kan. Kalau misal sehari kita live streaming itu 3 jam aja itu bisa dapat sekitar 30 jam, bahkan bisa 100 jam, gitu kan, tergantung dari retensi atau aktivitas di live streaming kita, seberapa banyak orang yang standby untuk menonton dari durasi pertama hingga durasi akhir, gitu kan. Itu yang membedakan, yang lebih banyak durasi jam tayangnya ataupun enggaknya itu. Makanya ketika kalian mengunjungi live streaming teman kalian, kalau bisa, kalau jika kalian ingin membantu, lebih baik durasinya kalian harus diperhatikan, gitu kan, jangan keluar masuk, gitu kan. Seperti saya kemarin juga, untuk ketika mengunjungi teman-teman pemula yang lainnya juga, ketika live streaming saya paling untuk standby-nya sekitar 15-20 menit, gitu kan, untuk bisa standby di channel mereka ketika live streaming, gitu. Ketika kita mau bantu untuk push dengan akun cadangan kita yang lain, bisa. Jadi untuk durasi 15-20 menit itu udah standar banget, udah bagus banget, gitu kan. Jadi ketika kita nge-push untuk ngebantu teman kita untuk view-nya, untuk like-nya, bahkan untuk bantu untuk naikin subscribe-nya, dia juga insya Allah bisa permanen, gitu kan, kalau misalnya kita bisa standby sekitar 15-20 menit. Makanya lebih mudah untuk nge-push sebuah channel, gitu kan, ketika mereka live streaming, ketimbang
kita nge-pushnya dia, nge-supportnya dia dengan cara nontonin videonya dia gitu kan, lebih lebih gampang ketika dia lagi live streaming gitu. Jadi untuk ini buat teman-teman yang masih ngejar monetisasi, ya sama berarti sama saya yang masih mengejar 1000 subscriber, tetap semangat. Jika kalian ini coba untuk selalu mengunjungi live streaming dari teman-teman pemula yang lain yang mungkin udah senior gitu kan, yang udah berkembang lah, seperti kayak AG Setiawan, seperti Muhammad Official gitu kan. Itu kan masih beranjak berkembang gitu kan. Atau seperti ke senior kita seperti channelnya Durasi Nyaman, Bang Esa, itu juga lumayan sering juga untuk live streaming gitu kan. Itu kesempatan kita untuk untuk memperkenalkan channel kita gitu kan, dengan berkomentar yang baik sesuai dengan tema. Insya Allah sih akan banyak teman-teman lain yang tertarik untuk mengunjungi channel kita atau video kita gitu kan. Atau kalian juga bisa untuk join live streaming ketika teman-teman kita pemula yang lain yang lagi live streaming gitu kan. Seperti saya bilang tadi, seperti kayak AG Setiawan juga kan sering dia kalau live streaming suka membagikan link untuk join live-nya gitu kan. Itu bisa kesempatan kita untuk memperkenalkan channel kita gitu kan. Saya juga bingung sih, pengen nyoba join live streaming gitu, cuman saya bingungnya kenapa setiap mau join live streaming kenapa ada penolakan gitu, nggak bisa untuk join live streaming. Padahal sebelumnya sih udah pernah nyoba join live streaming waktu itu bareng Kang Denny gitu kan, dari Instan Tutor gitu kan, pernah sekali gitu kan. Tapi setelah dari itu kenapa nggak bisa gitu, makanya saya lagi masih terus belajar gitu kan, karena kita juga sama-sama masih belajar, masih mencari meraba tentang YouTube itu sebetulnya gimana sih gitu, sebaiknya gimana sih kita untuk mengembangkan channel kita gitu. Dan untuk belajar ke tempat-tempat tutor-tutor yang lain sebenarnya nggak masalah, yang penting kita harus tetap hati-hati aja untuk mencari tutor-tutor tentang seputar YouTube di channel-channel lain gitu. Yang belum lama itu saya nonton videonya Bang Instan Tutor yang tadi pagi, beliau menceritakan tentang masalah tentang sedikit ada oknum lah yang mengambil manfaat dari super tank gitu kan. Jadi di channel beliau ada yang ngasih super tank yang jumlah sekian, akhirnya ada oknum mengunjungi channel tersebut dengan ngobrol-ngobrol, menawarkan jasa bla 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 dan segala macam, dan ujung-ujungnya ya ada menawarkan jam tayang, bahkan ada yang lebih parahnya malah menjadi seperti menipu dan memeras gitu kan. Seperti terakhir di videonya beliau juga di Instan Tutor juga terakhir saya nonton videonya, bahkan ada yang channelnya itu yang udah dimonetisasi kan, udah monetisasi tapi yang punya channelnya nggak bisa mengakses gitu kan ke channelnya dia sendiri. Nah itu pertanyaannya kok bisa gitu kan. Makanya saya di kolom komentar Bang Instan Tutor juga menanyakan itu kok bisa gitu kan, channel kita diakses oleh orang lain sedangkan kita akses lagi nggak bisa gitu kan gitu. Jadi buat teman-teman untuk mengejar monetisasi ya kalem aja gitu kan, ya ikuti alurnya aja, nggak usah seru gopo-gopo banget, sehingga kita menjadi akal pikiran kita tuh jadi nggak
nggak sinkron, nggak bagus, sehingga kita terkena hal-hal yang seperti itu gitu kan, dengan penipuan mengatasnamakan penambahan jam tayang. Ya kalau bisa naikin jam tayang ya retensi videonya dan kualitas traffic videonya juga malah jadi hancur gitu. Bahkan yang terakhir yang di videonya Bang Retno Tati juga, yang mungkin sampai seminggu yang lalu, yang soal kenang temennya dia yang sampai ngejual motor gitu kan untuk nyoba ngejar jam tayang, pakai jam tayang gitu kan. Ternyata ya jam tayangnya masuk, tapi untuk langsung beberapa hari itu langsung ngedrop, langsung blast hilang gitu kan. Daerah motornya hilang, mungkin jam tayangnya juga anjlok. Akhirnya kabar selanjutnya sih kurang tahu lagi, belum ada update dari Bang Retno Tati gitu kan, tentang soal itu gitu kan, yang temannya dia itu gitu kan. Oke, mengenai YouTube, apa ya, YouTube ini atau media sosial yang lain itu jadi magnet tersendiri untuk masyarakat umum untuk mendapatkan sesuatu pemasukan tambahan gitu kan. Itu memang sesuatu hal yang wajar-wajar aja sih gitu kan, untuk mencari tambahan gitu kan dari media sosial gitu kan, entah kita dagang online gitu kan, ataupun kita untuk jadi konten kreator gitu kan. Tapi selepas dari itu pasti ada plus minusnya untuk kita bermain di media sosial. Yang penting jangan sampai lupa waktu, lupa diri. Kita harus down to earth, kita harus ngeliat ke bawah, kita harus selalu napak ke bumi, ke kaki kita gitu, harus ke tanah, harus napak kaki, dalam artian kita harus sadar gitu kan, jangan terlena dengan media sosial gitu, atau dengan konten-konten kita gitu kan. Saya juga lagi ngembangin untuk channel ini, insya Allah sih kalau memang udah ada pemasukannya, insya Allah kedepannya ada perkembangan channel yang lain yang lagi saya garap gitu kan, saya lagi untuk kembangin lagi gitu kan. Makanya berkat adanya upload video ini untuk ngembangin channel sebenarnya mudah gitu kan, gampang susah gitu sebenarnya, tergantung dari kemauan kita gitu kan. Makanya yang sudah saya bahas kemarin, daripada kalian beli jam tayang gitu kan, mendingan kalian beli handphone yang seharga 350.000 yang mereknya Oppo A37f, terus Oppo F1s itu yang RAM 3 itu bisa dapat 3,5 itu, tapi ya itu mungkin LCD-nya mungkin agak retak dikit, tapi itu juga handphonenya itu speknya spek rendah, spek lawas gitu. Speknya sekitar masih Android itu masih Android 5. Android 5 berarti marshmallow ya. Kalau Android 6 kan lollipop ya. Jadi kalau untuk Android itu speknya itu ya cukup lumayan lah untuk membantu nge-push channel kita dengan beberapa akun cadangan yang kita punya gitu kan. Seperti yang saya sering omongin juga, kalau kita punya handphone 2, akun cadangannya itu ada 20, satu handphone ada isinya 10, insya Allah bisa lah kekejar dengan waktu 6 bulan lah, 6 bulan bisa kekejar jam tayang gitu kan, dengan asal kita konsisten gitu kan, menggunakan upload videonya dengan benar, dengan durasi ya 1 jam sekali ganti akun, 1 jam sekali ganti akun. Jangan terlalu barbar juga, jangan terlalu berlebihan gitu kan. Ya maksimal 3 jam lah, 2 jam 3 jam itu udah harus ganti akun. Dan itu juga katanya kan harus ada sentuhan gitu kan di layar, agar terdeteksi bahwa kita itu
bukan robot gitu. Oke guys, sekarang durasinya udah lebih dari 13 menit. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa membawa manfaat buat diri saya pribadi untuk bisa selalu mawas diri gitu kan. Dan buat teman-teman juga bisa diambil hal yang positifnya. Satu yaitu mengenai kita dalam berkreator, dalam berseni, bermain media sosial juga harus hati-hati dengan teknologi kita sekarang ini. Oke, dari kira-kira seperti itu. Kita dalam bermedia sosial juga harus lebih bijaksana dalam mempergunakan media sosial gitu. Jadi semakin berkembang teknologi akan semakin banyak kejahatan yang bersifat cyber gitu kan, yang akan mengintai kita gitu kan. Jangan juga sembarangan ngasih akun Gmail, jangan sembarangan meng-share nomor handphone kita, nomor WA kita gitu kan. Bahkan kita jangan asal mengklik sebuah link yang kita nggak tahu gitu kan, dari mana dasarnya, dari mana asalnya. Yang kita dari grup-grup WA misalnya kan, ada kan yang kadang-kadang orang cuma forward doang, diteruskan, bahkan ada yang tulisan berkali-kali diteruskan. Itu sangat bahaya banget buat kita gitu. Apalagi di handphone kita itu menyangkut beberapa data diri kita tentang perbankan atau tentang hal-hal yang lain bersifat dengan yang berhubungan dengan jati diri kita gitu, identitas kita gitu kan. Oke geng, terima kasih sudah menonton video ini. Buat teman-teman, jangan lupa untuk selalu saling kunjung. Terus untuk 2 jam pertama setelah upload ataupun mau upload video, coba terapkan untuk oplos kombonya. Untuk oplos kombonya lebih detailnya itu saya saranin untuk mengunjungi channelnya Bang Esa, durasi nyaman. Bang Esa durasi nyaman. Atau di video saya sebelumnya juga udah saya jelaskan sedikit mengenai oplos combo ini gitu kan. Terus selanjutnya kita harus selalu cek and recheck video kita. Kita harus selalu bisa membenahi diri biar kita bisa lebih baik lagi gitu kan. Terus yang paling terakhir itu juga kita harus upload video sesuai dengan kebutuhan kita gitu kan. Yang jika masih mengejar jam tayang, kalian pakai upload videonya 131 dengan minimal 1 jam sekali itu ganti akun gitu. Atau maksimal banget gitu ya paling 3 jam lah, 3 jam ganti akun. Yang penting dalam 1 hari itu ya jangan sampai 10 jam sampai 20 jam gitu kan. 20 jam kan berarti kan 24 jam kita kan dalam 1 hari 24 jam tuh, berarti kita nontonin terus video gitu kan. Itu dari YouTube juga akan mendeteksi bahwa bukan manusia yang nonton ya, orang nonton video sampai lama-lama banget sampai puluhan jam gitu, tanpa jeda ataupun tanpa sentuhan dari handphone gitu kan. Oke geng, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Ambil yang baik, buang yang buruknya. Kedepannya saya akan berusaha menjadi lebih baik channelnya ini. Saya akan membagikan informasi mengenai tutorial juga, tutorial aplikasi, tutorial handphone. Mungkin akan ada sedikit unboxing juga gitu. Unboxing dari handphone merek Oppo, merek Xiaomi, merek Samsung gitu kan, ataupun merek-merek yang lainnya. Oke geng, terima kasih sudah menonton video nih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. See you in my next video. Bye.